sebuah kontainer besar masuk ke dalam pekarangan rumah yang aku tinggali. Tahun 96 adalah sebuah momentum yang takkan terlupakan dalam hidupku. Di tahun tersebut, aku menikahi seorang gadis pujaanku. Lembaran hidup baru pun aku mulai. Yang semula aku ngontrak, tinggal bersama teman-temanku. Terpaksa aku harus meninggalkan mereka. Aku mencoba mencari tempat tinggal yang baru agar kami bisa membina awal sebuah rumah tangga. Singkat cerita, aku menemukan sebuah rumah kecil persis di pinggir jalan. Dengan pertimbangan supaya jangan terlalu jauh dari lokasi tempat kerjaku dan istriku, aku menemukan sebuah kontrakan mungil. Tidak terlalu besar, tapi cukuplah untuk menampung kami berdua memulai lembaran baru. Aku pun mulai berinteraksi dengan warga sekitar. Aku berusaha sopan santun, humble terhadap mereka. Aku selalu membuka komunikasi dengan siapapun orang-orang sekelilingku agar mereka mulai mengenalku. Tak butuh waktu yang lama, akhirnya mereka juga bisa menerima eksistensi kami di situ. Aku masih ingat betul, malam itu malam Jumat. Menjelang Isya, tiba-tiba ada suara yang cukup mengagetkan. Ada kejadian apakah ini? Aku segera keluar. Ternyata sebuah kontainer besar masuk ke dalam pekarangan rumah yang aku tinggali. Orang-orang pun berkerumun ramai. Aku mengelilingi kontainer tersebut yang kebetulan supirnya juga masih ada di tempat di belakang kemudi. Akhirnya supirnya diturunkan oleh warga, diamankan, dikasih minum. Saat sang supir diinterogasi sama Pak RT, menurut pengakuannya, sekelebat dia melihat sosok kakek-kakek membawa tongkat menyeberang jalan. Untuk menghindari tabrakan, akhirnya dia banting setir ke kiri dan masuk pekarangan rumahku. Beruntung mobil kontainer itu tidak menabrak tempat tinggalku. Tapi dengan pengakuannya tersebut, warga sekitar mulai ramai memperbincangkan sosok si kakek misterius itu. Dari desas-desus yang aku dengar, sosok kakek-kakek itu adalah sosok mistis yang biasa disebut oleh warga sekitar Ki Koeng. Aku mulai tertarik dengan statement mereka dan aku coba bertanya. Ternyata orang-orang sekelilingku selalu menghubung-hubungkan Ki Koeng dengan kejadian-kejadian kecelakaan dan tabrakan yang ada di sekitar wilayah tersebut. Seolah-olah sosok Ki Koeng lah yang bisa menyebabkan kecelakaan di daerah tersebut. Dan setelah beberapa bulan aku tinggal di situ, aku mulai mendengar kisah-kisah horor karena saking banyaknya terjadi kecelakaan yang ada di sekitar situ. Bahkan sebagian orang menyebut daerah yang aku tinggal itu jalur tengkorak. Dan uniknya, menurut pengakuan mereka, setiap kecelakaan itu selalu dihubungkan dengan kemunculan Ki Koeng. Suatu hari, ada seorang kakek saat pulang berjamaah maghrib dari masjid. Dia mengaku melihat sosok Ki Koeng sebelum maghrib. Dia berjalan persis di pinggir irigasi yang ada di seberang jalan tempat tinggalku. Katanya sosok Ki Koeng tadi kelihatan mondar-mandir di pinggir irigasi. Dan uniknya, besoknya sebelum aku berangkat kerja, aku melihat sebuah mobil box terjungkal persis di pintu irigasi yang diceritakan semalam. Aku mulai sedikit yakin, apakah mungkin semua ini disebabkan oleh kemunculan Ki Koeng. Aku semakin penasaran. Selang beberapa bulan, malam itu hujan cukup lebat. Aku keluar rumah karena istriku minta dibeliin mie rebus. Jalanan pun terasa sepi malam itu. Secara tak sengaja, mataku fokus ke seberang jalan, ke pinggir kali.
Dan dalam waktu sekejap, sekelebatan, tampaklah seorang kakek-kakek, sosok kakek-kakek dengan membawa tongkat. Kakek misterius itu sekilas tampak karena sorotan lampu mobil yang lewat. Aku perhatikan, perasaan aku tak mengenalnya. Dia pun berlalu dan hilang dalam kegelapan. Mungkinkah ini sosok Kikoeng? Tapi dalam hatiku, biarkan. Aku mencoba untuk mengabaikannya. Besok paginya, orang-orang sudah ramai, berkerumun di pinggir irigasi tersebut. Ada sebuah mobil yang tercebur ke dalam irigasi tersebut. Semakin yakin hatiku, karena semalam aku sekilas melihat sosok kakek-kakek yang tidak tahu persis apakah itu benar sosok Kikoeng. Bulan berganti bulan, akhirnya istriku hamil. Aku mencoba komunikasi dengan warga sekitar, adakah seorang dukun bayi di sini yang bisa ngurut perut istriku. Orang-orang merujuk kepada sosok nenek-nenek di situ, namanya Nyai Lawe. Aku pun mencoba menghubungi Nyai Lawe. Ternyata Nyai Lawe seorang nenek-nenek yang udah tua banget. Konon katanya usianya udah 1 abad lebih. Tapi beliau bertentangan dengan hukum alam. Karena telinganya, matanya masih awas. Bahkan dia masih bisa beraktivitas. Bisa ngurut, bisa membantu orang-orang yang melahirkan. Suatu malam Nyai Lawe dipanggil ke rumah untuk mengurut perut istriku. Selama beliau mengurut istriku, aku mencoba berkomunikasi, mencoba menanyakan tentang keberadaan Kikoeng yang menjadi misteri selama ini. Benarkah seluruh kejadian-kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di daerah kita ini penyebabnya adalah Kikoeng? Nyai Lawe tersenyum. Itu mungkin sudah takdir aja. Kita tidak boleh terlalu percaya dengan hal-hal seperti ini. Tapi nenek tahu nggak sih sebenarnya siapa Kikoeng itu? Mendadak beliau berhenti mengurut istriku. Seolah beliau kaget dengan pertanyaanku. Apakah nenek kenal dengan Kikoeng? Tampak matanya agak berkaca-kaca. Sebenarnya nenek enggan cerita tentang Kikoeng. Oh, maafkan saya nek kalau begitu. Tapi demi kebaikan, nenek akan ceritakan semuanya. Kikoeng itu hanya sekedar panggilan orang-orang sini. Namanya aslinya Renggo, Ki Renggo. Saat muda, Ki Renggo tinggal di Jakarta. Menjadi seorang preman yang sering terlibat kejahatan, terlibat kriminal. Bahkan tak segan-segan dia membunuh korbannya. Tapi di masa tuanya, dia pulang untuk istiqomah ke kampung ini. Tidak pernah terdengar cerita dia waktu di kota. Apakah dia punya keluarga atau anak atau istri ataupun keluarga yang lainnya. Dia membangun sebuah gubuk di seberang sana, dekat irigasi. Dia jadi pemulung di daerah sini. Warga-warga sekitar tidak terlalu banyak yang memperhatikan dia. Terlebih lagi ketika suatu hari dia terkena serangan penyakit kulit yang ganas. Tubuhnya dipenuhi koreng yang menebarkan bau amis yang luar biasa. Semenjak itu dia tidak bisa mencari barang bekas lagi. Hidup cuman dari belas kasihan warga sekitar sini. Itu pun yang masih mau membantu. Kebanyakan dari mereka setiap ketemu pasti menutup hidung karena baunya yang sangat menyengat. Penyakit koreng inilah yang merubah namanya dari Kirenggo jadi Kikoreng atau Kikoeng yang seperti saat ini orang-orang sebut. Koeng-koeng itu asalnya dari koreng. Suatu malam, mungkin perutnya merasa lapar. Dia berusaha menyeberang jalan mau ke pemukiman warga di sini.
mau mencari makanan atau minuman. Sayangnya, sebuah mobil tronton menabrak tubuhnya. Ki Renggo pun meninggal di tengah jalan. Kejadian mistis inilah yang kemudian orang-orang sekitar menghubung-hubungkan setiap kecelakaan, seolah-olah arwah Ki Koeng menuntut balas terhadap semua kendaraan yang lewat di jalur ini. Intinya, tetaplah kita selalu waspada. Setiap kali kita mau keluar rumah, mohonlah perlindungan sama Allah, Sang Maha Kuasa,